Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mayangsari. Saya salah satu dosen di Prodi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang menjalankan latsar untuk lingkup Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, gelombang 5, angkatan 13, kelompok 1. Perkenalkan beliau adalah Ibu Nurbayani SKM SEMKes. Beliau adalah coach kami untuk kelompok 1. Hari ini adalah hari pertama kami di Starling dan hari ini kami membahas terkait bagaimana penerapan wawasan kebangsaan dalam implementasinya terhadap fungsi dan tugas kami sebagai dosen. Untuk lebih memahami hal tersebut, beliau menugaskan kepada kami untuk melakukan bincang terkait wawasan kebangsaan kepada salah satu dosen yang kami anggap role model. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmania karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir malam ini di bincang tentang wawasan kebangsaan. Jadi hari ini saya memenuhi tugas individu saya terkait bincang wawasan kebangsaan sama dosen yang kita anggap sebagai role model. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu nih Bu. Jadi hari ini role model saya adalah Ibu Rahmania. Beliau adalah koordinator Prodi Gizi di Fikas Ilmu Sumbar. Beliau memang langsung atasan saya. Jadi hari ini saya minta beliau untuk diskusi terkait wawasan kebangsaan. Jadi langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menumbuhkan sikap wawasan kebangsaan sesama lingkungan kerja itu menurutnya itu? Oh ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Rizka. Jadi kalau secara umum bagaimana cara menumbuhkan sikap wawasan kebangsaan terutama di lingkungan kerja ya, ini tergantung dari apa tupoksi kita. Misalnya kalau kita sebagai pimpinan, misalnya sebagai koordinator prodi atau misalnya sebagai wakil dekan atau dekan, ya maka tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya sering ketika jam istirahat misalnya dengan dosen-dosen, begitupun misalnya ketika rapat kerja maka kita bisa sambil diskusi kecil terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, begitupun dengan seperti misalnya terhadap mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa maka sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, seperti memberikan kuliah umum, kita mengundang pakar yang memang dia ekspor di bidang wawasan kebangsaan, seperti misalnya bagaimana pengamalan Pancasila, undang-undang, dan seterusnya. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa penting wawasan kebangsaan bagi peserta latsar atau di lingkungan kerja? Ya, jadi apa pentingnya wawasan kebangsaan bagi peserta latsar? Nah, tentunya wawasan yang terkait dengan wawasan kebangsaan ini sangat penting, ya terutama bagi CPNS yang akan bekerja sebagai pelayan publik, terutama misalnya seperti dosen ataupun misalnya tendik dan seterusnya. Nah, ini diharapkan setelah mereka belajar tentang wawasan kebangsaan, maka ya mereka bisa mengaplikasikannya di dunia kerja, khususnya di kampus, seperti itu. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan terkait wawasan kebangsaan bagi rekan kerja atau bagi mahasiswa atau mungkin bagi peserta yang sedang latsar?
Ya, jadi tentunya kita ketahui bersama bahwa uh, pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama bagi dosen untuk melakukan tupoksi agar mereka bisa melakukan tupoksi dengan baik terkait dengan bagaimana pengamalan Pancasila, kemudian bagaimana pengamalan Undang-Undang Dasar, termasuk bagaimana menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tahu bersama bahwa di kampus itu sangat heterogen. Di kampus banyak rekan kerja yang tentunya akan berasal dari berbagai wilayah. Begitupun dengan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang berasal dari provinsi atau kabupaten yang berbeda. Nah, tentunya ketika kita memahami terkait dengan wawasan kebangsaan, khususnya misalnya entah Pancasila, kemudian terutama yang terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, jadi itu kemudian akan memberikan pengaruh positif bagi peserta latsar misalnya, ya, untuk bagaimana caranya agar mereka bisa melakukan tupoksinya, ya, terutama mengamalkan seperti misalnya kayak nilai-nilai Pancasila tadi, kemudian menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun seperti misalnya bagaimana cara pandang seorang dosen terhadap mahasiswa yang ya tentunya banyak mahasiswa yang berasal dari misalnya suku yang berbeda atau misalnya agama yang berbeda, maka ya seyogyanya dosen bisa bersikap adil dan mengamalkan prinsip-prinsip terkait dengan wawasan kebangsaan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti di rapat kerja atau kegiatan diskusi kecil dengan rekan kerja. Kemudian kenapa penting untuk kita menumbuhkan wawasan kebangsaan bagi peserta latsar atau lakukan kerja itu adalah salah satunya kita bisa menjaga lingkungan kerja yang harmonis, bisa menumbuhkan cita tanah air. Kemudian yang terakhir pesan yang bisa Ibu sampaikan bahwa memang perbedaan itu adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kerja kita, sehingga yang penting adalah dengan kita paham wawasan kebangsaan kita bisa menghargai adanya perbedaan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Dimanapun kita berada pasti Ya, kita akan ya. menemui perbedaan itu. Siap. Dan bagaimana kita bersikap, maka itu terkait dengan bagaimana pemahaman kita terkait dengan wawasan kebangsaan itu sendiri. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Ibu saya akhiri ya Iya. Ibu. Iya. Ya. Oke, itulah tadi bincang terkait wawasan kebangsaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.